Oke, kita mulai bahas. Yuk, bahas bareng-bareng. Nomor 1, ada barisan bilangan. Barisan bilangan 359, 17, 3365. X. Oke, yang tepat untuk ngisi X berapa? Lihat beda angka. Angkanya makin naik terus ya. Kemungkinan besar ditambah dengan bilangan tertentu. Yang polanya gimana kita cari? 3 ke 5 ditambah 2. 5 ke 9 tambah 4. 9 ke 17 tambah 8. Nah, gimana nih berikutnya? Jadi ditambah 16. 16, oke betul. Terus berikutnya lagi? 32 sama 64. 64, oke. Jadi hasil X-nya adalah? 129. Mantap, ya. 129. Jadi jawabannya yang D ya. Ada yang kurang jelas? Oke, ke soal berikutnya. Ada pola bilangan 45 X 9 13 8 48 Y 47. Nah, gimana nih polanya? Lihat 8 ke 48 kemungkinan besar dikali 6 ya. Kali 6. Gimana dengan 9 ke 13 ini tambah, ini berkurang ya. Ini tambah, ini berkurang. Ya, ini juga tambah. Tambah kali kurang. Kemungkinan besar polanya sama nih, tambah kali kurang. Ini juga tambah kali kurang, tambah kali kurang. Ini berarti tambah kurang. Angkanya nih, 9 ke 14 ditambah berapa? 5. Ya, ini tambah 4, yang ini kayak kurang 5 nih. Iya, 4. Nah, berarti angkanya berurutan ya. Berurutan ke kanan makin besar. Tambah kali kurang, angkanya makin besar. Jadi berapa nih X-nya? Kalau berurutan kan 65. 55. 3 sama 55 ya? Wih, ya. Ini 3, 2, 1. Berarti X-nya 5 dikurang 2 ya? 5 dikurang 2. Ya, betul 3. Ini tambah 7. Berarti 48 ditambah 7. Iya, 55 ya. Jawabannya C. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 3. Nilai 3 dalam segitiga ini hasil operasi aritmetika bilangan di luar segitiga ya. Jadi dapat 3 itu pengolahan dari 24, 9, 11. Nanti dengan cara yang sama kita dapat yang tanda tanya. Gimana caranya nih? Boleh menggunakan tambah kali kurang bagi.
Yuk, gimana kira-kira? Sembilan kalau ditambah 24 jadi berapa nih? Kalau ditambah. Terus diapain ke 11 biar jadi 3? 9 tambah 24 33. 33 ya. Terus biar jadi 3 dibagi ya, dibagi 11. 33 dibagi 11 itu 3. Nah, dengan pola yang sama berarti yang bawah kita jumlahkan, hasilnya kita bagi dengan bilangan yang di atas segitiga. Jadi berapa? 5. Yoi. 35 dibagi 7, 5. Ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jika 72 itu operasi dari 4 angka yang lainnya ya, berarti ntar tanda tanya dapat menggunakan pola yang sama pada operasi di sebelah kiri. Tujuh dua itu bisa 9 dikali 8. Bisa juga 6 dikali 12. Bisa juga 4 dikali 18. Bisa juga 3 dikali 3 dikali 24. Kalau kita pakai angka 9 berarti 3 angka yang lainnya 3, 4, 6 dapat nggak nih 9? Begitu juga ada 6. 6 3 angka lainnya 3, 4, 9 bisa nggak dapat 12? Sama 18 ini sama 24. Kira-kira yang mana yang dipakai? Yuk. Yang 4 kali 18. Yes, betul. 4 kali 18. Kalau kita pakai 4, ini kita tambahkan 15 tambah 3, 18 ya. 6 tambah 9 tambah 3. Jadi 4 kali 18. Oke. Berarti dengan pola yang sama, ini yang bawah 5 dikali 8 tambah 2 tambah 11 ya. 8 tambah 2 tambah 11. Jadi berapa hasilnya? 110. 100. 8 kali ini 10 tambah 11. Jadi 21. Berapa? 105. Yes, 105 ya. Yang D. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Bentuk sederhana dari ini penjumlahan pecahan ya. Nah, kalau ingat kalau pecahan penyebutnya beda, kita samain penyebutnya kan. Samain penyebutnya, kita cari KPK dari penyebutnya. Ini kan nggak punya faktor yang sama, berarti kita kaliin ya. Ingat kalau dikali, kalau A min B dikali A plus B, itu jadi A kuadrat dikurang B kuadrat ya. Ntar kan kali silang ya. Kali silang ini sama-sama plus, sama-sama min ya. Kalau A tambah B kuadrat, itu jadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Tapi kalau kurang, yang tengahnya jadi min ya. Yuk, yang di bawahnya pakai yang bawah nih ya. A min B kali A plus B. Jadi A kuadrat berarti 2 kuadrat. 4. Dikurang B kuadrat, akar 5 dikuadratin. Akarnya hilang ya, jadi 5. Lanjut kali silang ya. Yang atas dikali ini, yang ini kali ini.
Yuk. 2 plus akar 5 kuadrat pakai yang ini ya. Jadi A kuadrat itu 4 ditambah 2AB. Berarti 4 akar 5 ditambah B kuadrat. Akar 5 dikuadrat jadi 5. Nah, ini sama, cuma beda tanda minnya doang. Berarti yang tengah jadi min ya. 4 dikurang 4 akar 5 ditambah 5. Ada plus 4 akar 5, ada min 4 akar 5 bisa kita coret ya. Nah, jadi 8 tambah 10 ya. 8 tambah 10 itu 18. Yang bawahnya 4 kurang 5. Min 1. Jadi hasilnya min 18 ya. E. Ada yang kurang jelas? Kalau nggak ada, lanjut ke nomor berikutnya. Di antara sistem pertidaksamaan linear di bawah yang memiliki daerah penyelesaian tidak berada di kuadran ketiga. Ya, tidak berada di kuadran ketiga. Ingat sistem koordinat ya. Ada kuadran 1, ada kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 ya. Kalau tidak berada di kuadran ketiga, berarti di kuadran lainnya 1, 2, 4 ya. Berarti grafiknya begini ya. Nah, karena ada tanda pertidaksamaan, berarti ada daerah yang diarsir ya. Kalau daerah yang diarsir di bawah, nanti kuadran ketiganya masih kesentuh. Ini kan karena tidak berada di kuadran ketiga, ya. Berarti yang diarsir di bagian atas ya. Nah, bagian atas. Oke, mungkin masih ingat kalau persamaan garis yang memotong sumbu X, sumbu Y di titik A sama B ya. Yang titik potong di sumbu Y jadi koefisien X, titik potong sumbu X jadi koefisien Y, sama dengan A kali B. Ya. Ini persamaan garis lurusnya. Yang mana nih jawabannya? Ini kan A-nya positif ya, B-nya positif juga nih. A-nya positif, B-nya positif. Berarti A-nya positif, B-nya positif. A kali B juga positif ya. Ini positif, koefisien X-nya, koefisien Y-nya positif. Nah, di pilihan jawaban, konstantanya ada di sebelah kiri tanda pertidaksamaan. Nah, begitu positif dipindahin ke kiri, ini ntar jadi negatif ya. Jadi pilihannya kalau nggak A, B ya. Yang mana nih yang benar? Boleh uji coba 1 titik ya. Boleh juga kalau praktisnya lihat koefisien Y-nya ya. Koefisien Y-nya kalau positif, yang diarsir itu di sebelah atas, maka tandanya adalah lebih besar atau sama dengan ya. Kalau garisnya nggak putus-putus. Tapi kalau Y-nya positif yang diarsir di bagian bawah, maka tandanya adalah lebih kecil sama dengan. Karena yang diarsir di atas berarti lebih besar. Yang B. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya. Bu Witri mengganti lantai ruang tamunya yang berukuran 6 meter dikali 4 meter. Dengan menggunakan ubin yang berukuran 20 cm dikali 20 cm. Jumlah ubin yang dibutuhkan. Jumlah ubin. Berarti luas ruangan dibagi luas 1 ubin. Ya. Luas ruangannya ini satuannya meter. Ubinnya cm. Ubah ke senti. 1 meter 100 cm. Berarti ini 600 dikali 400. Ukuran luas 1 ubin 20 dikali 20. Nah, 20 kali 20 itu 400 ya. Di atas ada 400. Berarti 400 bisa coret. Hasilnya 600. Yang E. Ada yang kurang jelas? Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Nilai 30,1% dari 301 adalah, nah, kalau persen itu kan per 100 ya. Persen itu per 100. Kalau kita mau hilangin komanya, ini kan satu angka di belakang koma. Berarti per 10 ya. Nah, nolnya bisa turun ke bawah, digabungin ya, per 1000. Jadi ini 301 dikali 301.
per 1000 berarti 3 angka di belakang koma, ada sama semua nih. Ya. Yang beda adalah satu angka di belakang komanya nih. Tinggal pilih mana ya. Tinggal di kali aja 301 kali 301 ya. Kali manual boleh. Atau dibikin 301. 300 tambah 1 kuadrat juga boleh. Ya. Tinggal cari tengahnya. Tengahnya kan 2 dikali 300 dikali 1. Berarti 600. Nah, angka yang 6 nih. Ya. Jadi jawabannya adalah D. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jika M adalah 12 per 13 dari itu kali ya, kali 13 per 14, dan N-nya 12 per 13, maka M dibagi N. M dibagi N. M-nya kita tulis 12 per 13 dari tadi dikali ya. Dibagi N. Dibagi pecahan. Kita ubah kali tapi dibalik ya. 13 per 12. Tinggal kita sederhanakan ya. 12 sama 12, 13 sama 13. Jadi hasilnya 13 per 14. Yang D. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Diketahui suatu bilangan pecahan. Kita misalkan pecahannya A per B ya. Jika pembilang ditambah 4, pembilang tuh yang bagian atas ya, di pecahan. Kalau pembilang tambah 4, yang bawahnya tetap, penyebutnya tetap, pecahannya menjadi 1. Nah, ini 1 ya. Jika penyebutnya ditambah 2, kalau penyebutnya dibawa tambah 2, B tambah 2, pembilangnya tetap. Ini jadi 1 per 3. Maka nilai pecahan tersebut, berarti yang ditanya yang A per B ya. Kalau kita B-nya kita naikin ke atas, B kali 1, berarti B-nya sama dengan A tambah 4. Nah, yang ini, 3 dikali A kali silang ya. 3A sama dengan B tambah 2 kali 1. B tambah 2. Nah, nilai B-nya kita ambil dari yang atas ya. A per 4. A tambah 4. Jadi 3A sama dengan A tambah 4 tambah 2. Ini jadi 3A, A tambah 6 ya. A-nya pindah ke kiri, jadi minus ya. 2A sama dengan 6. Sama-sama dibagi 2, berarti A-nya 3. Disubstitusi ke sini ya. Maka nilai B-nya A ditambah 4. 3 ditambah 4, 7. Berarti A per B adalah 3 per 7. Yang D. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Oke. Lanjut kita. Suatu lantai persegi memiliki diagonal 30 persegi. Bangun yang sisinya sama ya. Diagonalnya 30. Maka luas lantainya, berarti tanya luas persegi ya. Persegi itu merupakan belah ketupat. Ya. Tapi belah ketupat belum tentu persegi. Ya. Nah, karena diketahui diagonal, luas persegi bisa juga pakai rumus luas belah ketupat. Diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. 30 kali 30, 900 dibagi 2 jadi 450. Jawabannya yang A. Ada yang tanya? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Pak RT akan menanam pohon di samping kanan dan kiri jalan. Ya, kanan jalan, kiri jalan. Sepanjang 300 meter. 300 meter. Masing-masing pohon ya. Tiap pohon ditanam setiap 20 meter. 20 meter. Berapa banyak pohon yang harus ditanam? Jumlah pohon yang ditanam itu karena kiri dan kanan berarti 2 dikali ya. Satu ruas itu berapa banyak? Panjangnya 300 dibagi jarak setiap pohon ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena yang asalnya dihitung juga ya. Ada 1 pohon. Oke, 0 bisa coret. 30 dibagi 2 itu 15. 15 tambah 1, 16 ya. 16 kita kali 2 jadi 32. Maka jawabannya adalah B.
Oke, ke nomor berikutnya. Perhatikan gambar. Berapa banyak lintasan yang mungkin dari P ke Q? Dari P sini, kiri atas, ke Q di kanan bawah. Dari P ke Q bisa ke kanan dulu, ya. Ini ke kanan, terus ke kanan lagi, terus ke bawah 3 kali, ya. Ke bawah 3 kali. Atau ke bawah dulu 3 kali, baru ke kanan 2 kali. Atau selang-seling. Misalnya kanan, bawah 2 kali. Ya. Kanan, bawah 2 kali. Dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa cara nih. Ya. Kalau kita lihat 3 contoh yang ini, ya 3 contoh ini jumlah hurufnya ada 5 ya. Ada 5 huruf. Nah, dari 5 huruf ada 2 huruf K dan 3 huruf B. Maka menghitung banyak lintasan bisa menggunakan rumus ini banyak lintasan ya. Jumlah hurufnya ada 5 berarti 5 faktorial. Dibagi huruf K-nya ada 2 berarti 2 faktorial. Huruf B-nya ada 3 faktorial ya. 5 faktorial dibagi 3 faktorial itu 4 dikali 5. Dibagi 2. 20 dibagi 2, 10. Jadi ada totalnya ada 10 cara. Yang D. Ada yang mau tanya? Ada tidurnya. Oke, lanjut. X ditambah X sama dengan 4. Yang ditanya adalah nilai X pangkat 4 ditambah 1 per X pangkat 4. Kalau yang ini kita kuadratkan ruas kiri dan ruas kanannya, jadi X kuadrat ditambah 2 dikali X dikali 1 per X ditambah 1 per X kuadrat. Ini hasilnya 4 kali dikuadratin juga ya, ke kiri dan kanan. 4 kuadrat. 2 dikali X kali 1 per X, yang tengah ini bisa dicoret ya. Maka nilai X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat, ini 2-nya pindah kanan ya. Jadi 4 kuadrat dikurang, ini plus pindah kanan jadi 2. 4 kuadrat itu 16 dikurang 2 jadi 14. Maka dengan cara yang sama, dari yang diketahui sampai ke X kuadrat, sekarang ditanya X pangkat 4 ditambah 1 per X pangkat 4. Caranya sama main di atas ya. Berarti tadi si 4-nya kan jadi 4 kuadrat ya. Nah, sekarang jadi 14 kuadrat dikurang 2. Ini 196 ya, dikurang 2 jadi 194. Jawabnya adalah A. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. 15. P kuadrat tambah Q kuadrat dan seterusnya. Maka nilai 2P min 3Q tambah 4R. Berarti kita perlu cari nilai P, Q, dan R. Ya. Jika yang di ruas sebelah kanan dari sama dengan itu kita urai ya. 2 dikali R dikurang 2 dikali Q dikurang 2 dikali P. Min 3-nya kita pecahin jadi min 1 D ya. Nah, kalau semuanya kita kumpulkan ke sebelah kiri, tapi kita kelompokkan ya. Ini P kuadrat, lalu yang ini min 2P sama min 1-nya kita pindahin ke kiri ya. Jadi plus 2P ditambah 1. Nah, ini kan bentuk kuadrat sempurna nih. P tambah 1 kuadrat ya. Nah, dengan cara yang sama, untuk Q dan R-nya ya. Ini min jadi Q kuadrat tambah 2Q tambah 1 tambah 2Q tambah 1. Sedangkan yang R karena di sini plus ya, pindah ruas ke kiri jadi min ya. R kuadrat min 2R tambah 1 sama dengan 0. Ini kuadrat sempurna juga ya, Q ditambah 1 kuadrat. Ini kuadrat sempurna tapi ini minus ya. Berarti R min 1 kuadrat sama dengan 0. Nilai kuadrat nggak kurang dari 0 ya. Jadi besar sama dengan 0. Karena penjumlahan 3 kuadrat sama dengan 0, maka nilai ini semuanya 0 semua ya, nilai kuadratnya. Jika P tambah 1 sama dengan 0,
berarti P-nya adalah min 1. Ini sama dengan yang P, berarti nilai Q-nya adalah min 1. Yang ketiga, R min 1 sama dengan 0, berarti R-nya yang sama dengan 1. Ya, positif. Maka kita lihat yang ditanya, 2 dikali P, 2 dikali min 1, berarti min 2. Min 3 dikali Q, berarti tambah 3. 4 kali R ditambah 4. 3 tambah 4, 7 kurang 2. 5 hasilnya. E. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Luas segitiga yang dibatasi oleh garis ini dan garis ini ya. Dengan sumbu X. Nah, ini sumbu X ya, sumbu X. Yang satu ini gradiennya positif karena tandanya beda, berarti garisnya naik. Ini tandanya sama, sama-sama plus, berarti gradien negatif, garisnya turun ya. Nah, luas ini yang ditanya nih, luas segitiganya ya. Luas segitiganya. Ingat, luas segitiga, rumusnya apa? Alas kali tinggi dibagi 2 ya. Tingginya berarti titik potong kedua garis. Y-nya tapi ya. Ini tingginya nih. Tingginya Y-nya. Sedangkan alasnya, jarak titik potong garis 1 dengan sumbu X, ini misalnya X1, ke X2 ya. Titik potong garis kedua dengan sumbu X. Ini jadi alas. Oke, kita cari tinggi dulu deh, titik potong ya. Karena yang tinggi adalah Y, berarti X-nya kita eliminasi. Kita pindahin ke kanan aja ya. Kita pindahin ke kanan. Ya. Oke, 3X min 2Y, 18-nya pindah ruas jadi min 18. Maka karena X-nya kita eliminasi, kita kurang ya, atas sama bawah. Yang X-nya habis, 1 dikurang min 2, jadi plus 3Y ya. Ini dengan cara sama, 9 tambah 18, jadi 27. Maka Y-nya adalah 9 ya. Tingginya 9. Nah, ini udah ada tingginya 9. Tinggal cari alas. Alas titik potong garis pertama dengan sumbu X. Ingat titik potong dengan sumbu X itu berarti Y-nya 0 ya. Ini Y-nya 0, ini 0. Yang pertama, X1. Kita cari X1. Ini 3X, 18-nya pindah ruas ke kanan ya, min 18. Berarti X-nya min 18 dibagi 3, jadi min 6. Yang kedua, 3X sama dengan 9. Berarti X-nya sama dengan 3. Dan jarak min 6 ke 3, ini min 6 ke 3, berarti jarak 3 dikurang min 6 ya. Jadi 3 tambah 6, 9. Berarti tinggal dimasukin 9. 9 kali 9, 81 per 2. Ya, itu luasnya ya. Ada yang kurang jelas? Oke, nomor berikutnya. Ruas kiri pecahan, ruas kanan. Ini semua bilangan berpangkat. Kita cari bilangan pokoknya nih. 16, 8, 3, 2. Ini sama-sama bilangan pokoknya 2 ya. Ingat kalau 2 pangkat M sama dengan 2 pangkat N, berarti M-nya sama dengan N ya. Fokus ke pangkatnya aja. Kalau 2 pangkat M dibagi 2 pangkat N, ini jadi 2 pangkat M kurang N kalau pembagian ya. Kalau pangkat dipangkatin lagi, jadi perkalian, 2 pangkat M kali N. Oke, kita fokus ke pangkatnya aja. 16 itu 2 pangkat 4. 32 adalah 2 pangkat 5. Nah, 5-nya bisa dicoret sama akar 5. Jadi tinggal pangkat X per 2. Karena pembagian jadi dikurang ya. 8 itu 2 pangkat 3. Berarti 3 dikali X min 1. Kalau ruas kiri dan ruas kanan kita kali dengan 2, buat ngilangin pecahan ya. Jadi 8 min X, 2 kali 3 itu 6, berarti kita kali dengan yang dalam kurung, 6 kali X, dikurang 6 kali 1, 6.
X-nya pindah kiri jadi positif 6 tambah 1 jadi 7X. Terus 8 pindah ke kanan jadi min 8 ya. Min 6, min 8, min 14. Berarti X-nya sama-sama dibagi 7 ya, min 2. Yang B. Ada yang tanya? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Suatu kelas yang jumlah siswanya 35, ada 12 siswa senang matematika dan fisika. 2 siswa tidak senang matematika maupun fisika. Jika jumlah siswa yang senang matematika 2 kali dari siswa yang senang fisika, berapa banyak siswa yang hanya senang fisika? Oke, kita bisa gunakan rumus total jumlah yang senang matematika ditambah yang senang fisika dikurang yang senang keduanya, ditambah yang nggak senang keduanya ya. S-nya total 35. Matematika diketahui 2 kali fisika ya. Jadi bikin 2F. Ini tambah F. Yang senang keduanya ada 12. Yang nggak senang keduanya ada 2. Min 12 tambah 2, min 10. Pindah kiri jadi plus 10. 10 tambah 35 jadi 45. 2F tambah 1F berarti 3F. Sama-sama kita bagi 3, berarti F-nya 15 ya. Nah, yang tanya hanya senang fisika ya. Kalau dalam diagram Venn, ini matematika, ini fisika. Dalam lingkaran ini semua senang fisika. Tapi di dalam F itu ada juga yang di sini nih ya. Di sini senang juga sama matematika. Karena yang ditanya hanya senang fisika, berarti cuma yang ini aja ya. Berarti yang hanya senang fisika, tadi yang fisikanya 15, dikurangi yang senang keduanya, ada 12 orang. 15 kurang 12 jadi 3. Ya. Jadi jawabannya adalah D. Ada yang tanya? Lanjut ke nomor berikutnya. 221A B dibagi 119 dikurang 1 sama dengan setengah. Ditanya 884 AB. Min satunya pindah ke kanan dulu ya. Jadi 1. 1/2 itu 3/2. Lalu 109-nya pindah ke atas ya. Atas seberang. 119. Ini jadi tinggal 221 AB. Yang ditanya 884. Nah, 221 ini kan dikali 4 jadi 884 ya. Berarti ruas kiri dan ruas kanan kita kali dengan 4. Ruas kiri jadi 884 AB. Itu sesuai yang ditanyain ya. 4 dibagi 2, 2. Dikali 3 jadi 6 ya. 6 dikali 119. Kalau lihat satuannya aja, 6 kali 9 itu 4 ya. Jadi yang D. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jika ini ada 3 persamaan dalam 4 variabel PQRS, bisa kita eliminasi atau kita buat dalam tabel PQRS. Yang persamaan pertama, koefisiennya P-nya 1, Q-nya 3, S-nya 2. Ini konstantanya 180. Persamaan kedua, ini kelipatan 2 semua, kita bagi 2 aja ya. Jadi P-nya 3, Q-nya 1, hasil 284 dibagi 2, jadi 142 ya. Persamaan ketiga itu kelipatan 3, kita bagi 3. 6 dibagi 3, 2, R-nya berarti 2. 3 dibagi 3, berarti koefisien S-nya adalah 1. 24 dibagi 3 itu 8, 9 dibagi 3, 3. Nah, yang diminta PQRS itu 1, P-nya, Q-nya 1, R-nya 1, S-nya 1. Gimana ngerjain ini? Kalau persamaan 1, 2, 3, persamaan satunya kita jumlahkan, ya 1 ditambah persamaan kedua. Berarti 1 tambah 3 itu 4. Ya. 3 tambah 1 juga 4. 2 ditambah 0. Nah, 2. Saya tulis kecil dulu aja ya. Ini udah sama nih 4-nya nih ya. Koefisien P dan Q-nya. Nah, kita buat gimana caranya koefisien R dan S-nya juga sama-sama 4.
Kita tambahin aja nih 2 kali persamaan ketiga ya. Nah, 2 kali 2, 4. Nah, 4 kan. 2 kali 1, 2. Tambahin 2 yang tadi, jadi 4. Nah, tinggal dibagi 4 deh ya. Dibagi 4. Oke, berarti yang persamaan ketiga ini kita perlu kali 2. Jadi 83 dikali 2, 166 ya. Ini tetap 142, 180. Kita jumlahkan, 4 tambah 2, 8. 10 tambah 8, 18. Ini jadi 4. Tinggal kita bagi 4 ya. Dibagi 4. Jadi 122. Yang C. Ada yang tanya? Oke, berikutnya. 2 pangkat 12 dikurang 1 itu habis dibagi berapa? Atau kelipatan berapa nih? 2 pangkat 12 bisa kita uraikan jadi 2 pangkat 6 yang dikali 2. 2 pangkat 6 itu 64. 64 dikuadratkan dikurang 1. Kalau kita cek satuannya, 4 kuadrat kan 16. 6 ya, dikurang 1. 6 dikurang 1, nah satuannya 5. Karena satuan 5, berarti yang pasti jawabannya adalah pasti yang E ya, 5 juga. Ada yang tanya? Lanjut. Ada berapa banyak bilangan digit 6 yang berbeda yang dapat dibentuk dari bilangan ini? Caranya sama kayak yang tadi ya, banyak bilangan. 6 digit berarti 6 faktorial. Huruf angka 4-nya ada 3. Ya, 3 faktorial, yang 3-nya ada 2 faktorial ya. 6 faktorial dibagi 3 faktorial berarti setelah 3, 4 kali 5 kali 6. Dibagi 2. 20 dibagi 2 itu 10. 10 kali 6, 60. Yang E. Ada yang kurang jelas? Kak, aku masih bingung yang 6 faktorial dibagi 3 faktorial kenapa jadi 456? 6 faktorial itu artinya 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sebenarnya. 1 kan nggak usah, nggak apa-apa ya. 3 faktorial itu 3 dikali 2 dikali 1. Kan ada unsur yang sama nih. Gitu. Bisa dipahami nggak? Oh, iya bisa. Paham, Kak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nilai dari 2 pangkat 500 tambah 2 pangkat 498 dibagi 2 pangkat 499 dikurang 2 pangkat 498. Pangkat terendahnya 2 pangkat 498, berarti pembilang dan penyebutnya bisa kita bagi 2 pangkat 498 per 2 pangkat 498 ya. Nah, yang depan 2 pangkat 500 dibagi 2 pangkat 498. Lihat pangkatnya aja ya. 500 kurang 498 itu 2. Ini karena angkanya sama, kalau dibagi 1 ya. 499 dikurang 498 itu 1. Ini karena angkanya sama, dibagi jadi 1. 2 pangkat 2, 4 tambah 1 jadi 5. Ini 2 pangkat 1, 2 ya. 2 kurang 1, 1. Berarti bisa dicoret ya. 5. Yang E. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini ada 2 garis dan 2 sumbu nih. Ini sumbu Y, ini sumbu X ya. Misalkan ini garis 1, ini garis 2. Kita cek yang sebelah sini garis 1 apa 2 nih. Kalau X yang kita tutup, berarti Y-nya 6. Nah, ini Y-nya 6 ya. Berarti ini garis 1 ya. Oke, kita cek garis 1. Ingat yang tadi, kalau Y-nya positif, ya, ini kan Y-nya positif nih. Kalau lebih kecil, berarti yang di bawah ya. Y positif kalau lebih besar di atas, kalau lebih kecil di bawah. Nah, ini garis 1 di bawah atau di sebelah kiri garis. Berarti yang sebelah kanan itu tidak memenuhi. Kita cek garis yang 2. Nah, garis 2, Y-nya juga positif nih. Y-nya positif, pertidaksamaannya lebih besar.
Kalau Y positif lebih besar, berarti di sebelah atas atau kanan, ya. Berarti yang tidak memenuhi yang bawah atau kiri. Yang bawah tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi dari sistem ini adalah yang C, ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Diketahui 9 bilangan genap positif. Bilangan genap berarti kelipatan 2, ya. Berurutan yang habis dibagi 3. Nah, kalau ada bilangan kelipatan 2 juga kelipatan 3, berarti dia kelipatan KPK 2 dan 3 itu 6. Berarti di bilangan itu adalah kelipatan 6, ya. Jika mediannya 30, ini kan ada 9 bilangan. 9 bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mediannya ini, ya, nilai tengah 30. Karena tadi kelipatan 6, berarti ke kirinya dikurang 6, 24, ini 18, 12, ini 6. Ya. Ke kanannya berarti tambah 6, 36, 42, 48, 54. Yang ditanya selisih rata-rata. Kalau dia merupakan bilangan barisan aritmetika, kan barisan bilangan genap, ya, ini jadi barisan, ini kelipatan 6, berarti bedanya 6, ya. Merupakan barisan aritmetika. Median, suku tengahnya, mediannya pasti merupakan rata-rata, ya, rata-rata. Kalau dia barisan aritmetika, jumlah sukunya ganjil. Nah, mediannya udah ada, tinggal cari kuartilnya, ya. Ini kan batasnya ke sini. Kuartil nilai tengah dari yang sebelah kiri. Nah, ini Q1 nih, kuartil pertama, ya. Berarti bisa kita jawab deh, ya, selisihnya. Rata-ratanya tadi 30, ya, mediannya kan tadi 30. Dikurang Q1, kuartil pertama. Tengah-tengahnya dibagi 2, ya. Jumlahin kiri kanan, 12 tambah 18 dibagi 2, ya. 30 dibagi 2, 15. Berarti 30 kurang 15 itu 15. Yang D. Ada yang tanya? Oke, lanjut. Bentuk sederhana ini bilangan pangkat semua, ya. Pangkatnya pangkat pecahan. Untuk mempermudah, kamu lihat penyebut dari pangkat pecahan, ya. Penyebut ini 3, 4, ini 5. Ya. Kenapa lihat ke situ? Jadi kan gini, kalau A pangkat M dipangkatin N, tadi kan A dikali MN, ya. Kalau yang N-nya ini pecahan, misalnya 2/3, misalnya di sini 3 pangkat 3, ya. 3-nya bisa dicoret, ya. 3-nya bisa dicoret. Nah, gitu. 3-nya bisa dicoret, jadi tinggal 3 pangkat 2 aja. Oke. Di sini 27. 27 kan 3 pangkat 3, ya. Nah, 3-nya bisa dicoret nih. Jreng. Jadi tinggal ini 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9. Dikurang 625 itu 5 pangkat 4. 4-nya juga bisa dicoret nih, ya. Jadi 5, ya. Ditambah 100.000. Ini pangkat 5 kan? 100.000 itu 10 pangkat 5. Tapi karena pecahan dia di bawah, jadi pangkat min 5. Dipangkatin min 1/5, 5 sama 5 coret, min kali min jadi plus, ya. Ini jadi tambah 10. 9 kurang 5, 4 tambah 10, jadi 14. Ya. C jawabannya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Jika K, L, dan M adalah titik-titik pada sebuah garis lurus. Ini ada garis lurus. Nah, KLM-nya ada di sini, ya. Yang ditanya panjang LM. Apakah pernyataan di bawah ini cukup untuk jawab ini nih, untuk jawab pertanyaannya, ya. Yang satu itu KL-nya diketahui, KL 12. Kita bisa ngitung LM nggak? Karena posisi AM-nya belum tahu, atau L-nya kan bisa di kanan, bisa di kiri K, ya. Ini jadi nggak cukup, ya. Nggak cukup untuk menjawab pertanyaan. Yang kedua KM. KM-nya 16. Apakah panjang LM diketahui? Bisa dicari. Oh,
M-nya belum tentu tahu nih di kanan apa di kiri. L-nya juga kita belum tahu ada di sebelah mana ya. Berarti ini nggak cukup juga ya. Gimana kalau yang 1 dan 2 kita digabung? Apakah cukup untuk menghitung LM? Dengan alasan yang sama yang tadi, L-nya kita belum tahu sebelah kanan apa sebelah kiri. Ya. M-nya juga sama. Maka jarak LM belum bisa kita hitung ya, belum cukup. Jadi nggak cukup ya. Karena 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan, berarti jawabannya yang E. Oke, ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jika M kurang N sama dengan 3, M dan N-nya positif, berapakah nilai M? Nah, ini M kuadrat. Yang pertama M kuadrat dikurang N kuadratnya sama dengan 21. Ingat, kalau M kuadrat dikurang N kuadrat kan sama dengan M tambah N dikali M min N ya. Jadi kalau ini dibagi yang ini, dapat M plus N ya. M plus N-nya dapat 21 bagi 3, 7. Lalu dieliminasi sama yang diketahui. N-nya hilang, dapat M-nya ya. Berarti ini cukup ya. Gimana yang kedua? Kalau yang diketahui yang kedua. M kuadrat tambah N kuadrat. Nah, kalau yang sini deh kita kuadratin ya, diketahui. Berarti M kuadrat ditambah N kuadrat dikurang 2MN. 3-nya kita kuadratin jadi 9 ya. Di soal ini diketahui nih, M tambah N kuadrat 29. 29 dikurang berapa jadi 9? Kan jadi kurang 20 ya. 20. 2 dikali berapa jadi 20? Berarti si MN-nya sama dengan 10. Nah, dari MN diketahui 10 sama yang M kurang N sama dengan 3. Ya. N-nya sama dengan 3 minus N disubstitusi ke sini. Nanti dapat M-nya ya. Berarti kalau yang diketahui 2 aja juga cukup ya. Jika 1 saja atau 2 saja cukup, berarti jawabannya yang D ya. 1 saja atau 2 saja yang cukup. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor 29. Jika X bilangan bulat positif, apakah X habis dibagi 18? Artinya apakah X itu kelipatan 18 ya? Yang pertama, X-nya habis dibagi 3. Ini kelipatan 3 ya. Kelipatan 3 itu kan bisa 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya ya. Apakah kelipatan 3 habis dibagi 18 atau kelipatan 18? Belum tentu ya. Ada yang habis dibagi tapi yang lain enggak ya. Jadi yang satu ini enggak cukup ya. Karena ada yang iya, ada juga yang enggak ya. Kedua, apakah kelipatan 6 juga habis dibagi 18? Sama dengan yang pertama ya. Ada yang kelipatan 18, tapi ada juga yang enggak ya. Jadi ini enggak cukup. Gimana kalau digabung? Kalau digabung, bilangan kelipatan 3 dan kelipatan 6, ini pasti kelipatan 3 KPK dan 3 dan 6 itu 6 ya. Nah, kalau bilangan KPK 6, kelipatan 6, berarti sama dengan alasan yang kedua ya. Jadi nggak cukup juga. Jadi kalau 1 tidak cukup, 2 juga tidak cukup ya, maka jawaban yang benar adalah yang E. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Rata-rata 5 bilangan ganjil berbeda adalah 1. Jadi bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga, bilangan keempat, 5. Ini yang terkecilnya min 5. Kalau kita jumlahkan semuanya 5 kali 1 ya. 5 bilangan rata-rata 1, berarti 5. Yang P-nya bilangan terbesar yang mungkin. Q-nya 11. P-nya yang terbesar di sini ya. Supaya P terbesar berarti bilangan yang lain itu yang terkecil. Berarti kita urutin aja bilangan ganjilnya ya. Min 5, min 3, min 1, plus 1.
Ini kita jumlahkan jadi 5. Min 1 tambah 1 itu 0 ya. Min 5, min 3 itu 8. Min 8 kita pindahkan ke kanan, berarti P-nya 5 tambah 8 ya, jadi 13. Ini 13. Sedangkan P-nya 13, Q-nya 11. Berarti P-nya lebih besar. Yang A. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Diketahui dua persamaan garis. Garis B, ini persamaannya. Garis C, ini persamaannya. Nah, diingat-ingat lagi, dua buah garis yang pertama bisa berpotongan kalau gradiennya berbeda ya. Kalau gradien berbeda, berpotongan di satu titik ya, titik potongnya 1. Kalau dua buah garis gradien yang sama, tapi konstantanya berbeda, misalnya ya, kalau misal gradiennya sama, terus konstantanya beda, dia cuma sejajar, tapi titik potongnya nggak punya ya, atau 0. Nah, kalau dua garis itu gradien yang sama, konstantanya juga sama, berarti garisnya berhimpit. Karena berhimpit, titik potongnya tak terhingga ya. Titik potongnya itu tak hingga. Nah, kita cek yang garis B dan garis C kayak gimana nih posisinya. Kalau ini kita kali 3 jadi 9X min 3Y sama dengan 3. Gradiennya sama ya. Gradien sama. Konstantanya berbeda. Karena konstanta berbeda berarti yang ini nih ya, yang tengah. Berarti titik potongnya itu 0. Karena P-nya 1, Q-nya 0, berarti P lebih besar dari Q. Jawabannya A. Ada yang kurang jelas? Lanjut ke nomor berikutnya. Jika N di antara min 1 dan 2. P itu N kuadrat min 1. Kita coba cek satu-satu. Pertamanya kita kuadratin dulu N-nya ya. Berarti semuanya kita kuadratkan. Ini jadi N kuadrat. Min 1 dikuadratkan jadi 1. 2 dikuadratkan jadi 4 ya. Lalu dikurang 1. Semua ruas dikurang 1. Jadi 0. Ini N kuadrat min 1. 4 dikurang 1, 3. Yang Q, pertama kita pangkatkan 3. Ya. Semua ruas kita pangkatkan 3. Min 1 pangkat 3 itu min 1. 2 pangkat 3 jadi 8 ya. Lalu ditambah 2. Ditambah 2. Semuanya kita tambah 2. Min 1 tambah 2, 1. 8 tambah 2, 10. Kalau kita masukkan dalam garis bilangan ya, si P-nya antara 0 dan 3. P-nya 0 dan 3 ya. 0, 3. Ini ada di sini nih P-nya ya. Q-nya antara 1 dan 10. 1 dan 10. Ya. Gimana hubungannya? Pada saat P-nya ini kan misalnya sama sebatas. Pada saat P-nya di sini, dia lebih kecil dari Q. Tapi ada juga yang sama ya. Tapi pada saat di sini, terus Q-nya di sebelah kiri, berarti ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Ada juga yang sama ya. Karena nggak tentu, berarti informasinya tidak cukup ya. Yang D, karena bisa lebih besar, bisa lebih kecil, bisa sama dengan. Ada yang kurang jelas? Oke, berikutnya. Bilangan asli KLM. Bilangan asli mulai dari 1 ya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Memenuhi M lebih besar L lebih besar K. Kita contohin aja deh ya. Langsung K-nya yang paling kecil ya. K-nya paling kecil 1, 2, 3 aja deh ya. Manakah pernyataan berikut yang bernilai benar? K kuadrat berarti 1. Apakah lebih besar dari M kali L? 3 kali 2 itu 6. 1 lebih besar dari 6? Enggak ya. 1 salah. 1 salah, 3 pasti salah. Yang kedua kita cek. K kuadrat 1 ditambah M kuadrat 9. Apakah lebih besar dari L kuadrat?
L kuadrat 4. Ini betul ya, 10 besar 4. Karena 2 benar, 4 pasti benar. C jawabannya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jika P-nya di antara min 1 dan 0, manakah pernyataan berikut yang bernilai benar? P-nya lebih kecil dari 0, berarti P-nya pasti negatif ya. Kalau negatif dikuadratkan pasti positif ya. 1 benar, 3 benar. Kita cek 2. Min 1, 2P plus 1 kecil dari 3. Satunya kita pindahkan ke kiri, jadi min 1 pindah ke kiri dan ke kanan ya. Yang kanannya tinggal 2P, berarti dikurang 1, ini min 2, ini dikurang 1 jadi 2. Kalau kita bagi 2, ini jadi min 1, ini P, ini 1. Ternyata udah beda sama yang diketahuinya ya. Ini jadi 2 salah ya. 2 salah, 4 pasti benar. Karena 4 benar, hanya 4, berarti jawabannya yang D. Ada yang kurang jelas? Oke, nomor terakhir. Diketahui N-nya bilangan asli, berarti N-nya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya ya. A adalah 2 dikali N ditambah 1. Kalau 2 dikali 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3. Ini bedanya 2 ya. 5, 7, dan seterusnya ya. Itu A. 2B sama dengan A. Berarti B-nya sama dengan setengah A ya. A-nya bilangan ganjil kalau dibagi 2. Jadi nggak bulat ya. 3 bilangan bulat. Ditanya yang salah nih ya. Nih, ini kan bulat. Padahal B-nya nggak bulat. Berarti B itu salah. Nah, karena mana yang bernilai salah, ini jadi benar ya. 3 benar, 1 pasti benar. Yang kedua, kita cek yang kedua. 2B min 1, apakah kelipatan 4? 2B itu A ya. A ini kan ini kan. 2B itu A. Berarti 3 dikurang 1 jadi 2. Dia bisa 5 kurang 1 bisa 4. Bisa 6, 8, dan seterusnya. Apakah bilangan ini kelipatan 4? Enggak selalu ya. Kalau 4, 8 iya kelipatan 4. Tapi 2, 6, 10 bukan. Berarti ini salah. Apakah bernilai salah? Iya dia salah. Berarti dia benar ya. Yang keempat. 2B tadi kan A ya. A dibagi A. Apakah positif? Iya positif saat ini ya. Berarti yang 4 itu benar. Tidak salah. Berarti salah ya. Jadi jawaban yang benar adalah 1, 2, 3. Yang A ya. Ada yang tanya? Nggak ada?